Malam itu setelah minum bersama teman-teman dan menari di tepi pantai, Miran pulang dalam keadaan mabuk berat. Eun-hye menidurkan Miran dengan sangat hati-hati seolah sedang melayani seorang majikan. Keesokan paginya, Miran meninggalkan pesan untuk putrinya, mengatakan bahwa saat pergi ke Islandia nanti mereka harus pergi bersama. Alasannya, perjalanan kali ini sudah direncanakan ayahnya bersama ibu tiri, sehingga Miran memilih datang ke Jeju. Lalu Miran mulai membersihkan rumah Eun-hye. Sambil membersihkan, Miran menemukan dan membaca buku harian Eun-hye dari masa sekolah, lalu tertawa. Saat itu, Eun-hye benar-benar menyukai Miran sebagai seorang sahabat dan sangat menghargai persahabatan mereka. Miran merasa senang, lalu ia membuka buku harian lain yang ada di meja makan, dan ternyata itu berisi catatan terbaru Eun-hye. Miran tersenyum sambil membaca, namun sebenarnya buku harian itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Isinya adalah tulisan Eun-hye yang bertekad untuk tidak menjadi orang yang egois dan bermuka dua seperti Miran. Dan hal itu membuat Miran sangat terkejut. Miran merasa sakit hati dan bertanya-tanya mengapa Eun-hye berpikir demikian tentang dirinya. Tepat saat itu, Eun-hye masuk dan mereka berdua segera sibuk mempersiapkan reuni sekolah. Sambil merias wajahnya, Miran dengan hati-hati bertanya kepada Eun-hye, "Akhir-akhir ini, apakah aku pernah membuatmu kecewa?" Namun Eun-hye menjawab bahwa tidak ada hal seperti itu dan berkata dengan ringan, "Kita ini sahabat yang tak tergantikan, jadi apa yang perlu disesali?" Miran melepas sebuah kalung dan memberikannya kepada Eun-hye, sambil berkata bahwa putrinya membelinya dengan memikirkan mereka berdua. Kalung itu berbentuk wajah manusia, namun terbagi menjadi dua bagian setengah-setengah. Keduanya seolah sudah berjanji, bersorak tentang persahabatan mereka sambil tertawa. Namun ekspresi Miran tidaklah cerah. Saat itu, Young-ok datang menjemput para haenyo 10 menit lebih awal dari biasanya. Namun, mereka sudah berangkat lebih dulu dan hanya seorang ibu yang paling tidak menyukainya yang masih menunggu. Ibu itu sudah mendengar kisah Young-ok dari nenek Chun-hye. Ia menasihati Young-ok untuk berbuat lebih baik ke depannya sambil menenangkan dirinya. Young-ok pun meneteskan air mata. Akhirnya tibalah reuni teman sekolah. Mereka kembali minum, menari, dan menikmati waktu dengan gembira. Ketika semua orang meminta Miran untuk bernyanyi, ia berkata, "Kalian lupa duet legendaris kita?" Lalu mengajak Eun-hye. Keduanya pun bernyanyi dan menari dengan penuh semangat. Sejak masa sekolah, Eun-hye dan Miran adalah pasangan yang luar biasa. Mereka pandai bernyanyi dan juga jago menari. Mereka bernyanyi cukup lama, namun perhatian para pria tetap tertuju pada Miran. Eun-hye merasa kecewa lalu turun dari panggung. Selain itu, istri Myung-bo, salah satu teman sekolah, memang sejak dulu tidak menyukai Miran. Alasannya karena Myung-bo terlalu menyukai Miran. Ketika istri Myung-bo mulai menjelekkan Miran, Eun-hye menegurnya untuk berhenti, lalu menenggak minumannya. Miran keluar sebentar, dan saat itu ia melihat Myung-bo duduk dengan wajah sedih. Miran pun berusaha menenangkannya. Myung-bo mengeluh bahwa istrinya terlalu banyak curiga dan sering bersikap kasar, membuatnya merasa sangat tertekan.
Saat itu, istri Myungbo melihat kejadian tersebut dan segera terlibat dalam pertengkaran sengit dengan Miran. Melihat hal itu, Eunhye pun bergegas melerai perkelahian mereka. Dalam proses melerai, Eunhye justru memegang Miran lebih keras dan menahannya. Miran pun berbalik dan menampar pipi Eunhye, membuat Eunhye tertegun dan tak percaya. Setelah itu, Miran berbalik dan pulang ke rumah. Saat ia minum sendirian, Eunhye masuk dengan tenang. Lalu Miran menyinggung tentang buku harian itu dan bertanya kepada Eunhye, "Apakah aku benar-benar seegois itu?" Eunhye tidak menceritakan semua rasa kecewanya selama ini, tapi ia marah karena Miran telah membaca buku hariannya diam-diam. Ia pun membuang buku harian itu ke tempat sampah. Lalu Miran berkata kepada Eunhye seperti ini, "Persahabatan kita yang begitu ringan, tanpa arti, hanya panjang tanpa makna. Mari kita buang saja ke tempat sampah seperti buku harianmu." Setelah itu, Miran keluar rumah, naik taksi, dan menuju bandara. Di dalam taksi, ia terus menangis, seakan hatinya dipenuhi rasa sedih. Di rumah, Eunhye juga menenggak minuman seorang diri, dan ia hanya bisa menangis seakan hatinya dipenuhi kesedihan. Akankah keduanya bisa kembali menjadi sahabat terbaik seperti dulu?